asal-muasal virus corona yang menyebabkan COVID-19 memasuki babak baru setelah sebelumnya peneliti WHO gagal menjawab asal-muasal virus. Rencananya penyelidikan tahap kedua dilakukan untuk menjawab teka-teki asal virus corona yang menyebabkan pandemi global. Dalam pertemuan 7 negara terbesar di dunia yang memiliki ekonomi maju, yaitu ada negara Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, lalu juga ada Inggris dan juga Amerika Serikat yang berlangsung di Cornwall, Inggris, menyerukan studi asal-muasal virus corona di tahap kedua harus dilakukan oleh WHO dengan penyelidikan yang lebih transparan dan juga dipimpin oleh para ahli serta berbasis sains seperti yang direkomendasikan oleh laporan para ahli di China. Ya memang sebelumnya dalam sebuah laporan diperkirakan Wuhan itu bukan menjadi tempat asal virus COVID-19, melainkan dari sebuah tambang di Moqiang, barat daya China atau sekitar 1.500 km dari Wuhan. Dan sampai sekarang memang asal-muasal virus corona masih menjadi sebuah misteri dan teka-teki yang belum terpecahkan. Bahkan juga dikabarkan ada 6 pekerja tambang yang pada tahun 2012 di provinsi Yunnan mengalami sakit, tapi China tidak merilis seputar penyakit apa yang melanda para pekerja tambang ini, dan tentunya didesak oleh pakar penyakit menular Amerika Serikat, Dr. Anthony Fauci, agar China mau lebih transparan. Ya betul sekali, Aneke. Kalau kita lihat ataupun dapat dikatakan semakin tersudut gitu ya China, ibarat di ring tinju, China juga sedang terpojok dan juga diserang bertubi-tubi oleh negara lain. Nah ini dalam informasi yang diungkap oleh Fauci juga mengatakan kalau para pekerja tersebut berusia 30 hingga 63 tahun, di mana pada April 2012 dugaan para pekerja mengalami sakit, lalu setelah membersihkan kotoran kelelawar dari lapisan tembaga. Dan juga beberapa minggu kemudian, ke-6 pekerja tambang tersebut dirawat di rumah sakit di ibu kota provinsi Kunming dengan gejala batuk yang tak henti, lalu juga demam, nyeri kepala, dan juga nyeri dada, serta kesulitan bernafas. Nah ini dari gejalanya sih mirip-mirip gitu dengan gejala COVID-19. Iya Bram, tapi nih ya dari 6 orang pekerja tambang yang sakit pada tahun 2012 itu informasinya ini tidak dirilis secara transparan dan lebih rinci ternyata ya. Namun nama keluarga, usia dan catatan medis mereka ditulis dalam sebuah tesis di tahun 2013 oleh seorang mahasiswa pasca sarjana bernama Li Shu yang merupakan mahasiswa kedokteran Universitas Kunming. Sejak pertengahan tahun 2020, tesis pasca sarjana Liu Shu diedarkan secara online dan menjadi bukti bahwa corona yang mirip dengan SARS-CoV-2 menginfeksi manusia sebenarnya sejak tahun 2012. Menjadi pertanyaan ya, kenapa di 2012 itu tidak menyebar sebesar sekarang begitu? Dan kira-kira apa ya hukumannya untuk negara yang mana memang apabila China terbukti begitu untuk... Apa motifnya gitu ya juga? Ya, begitu sekali. Ya, sekarang kita ke informasi lain nih dari China, kita ke Arab Saudi yang mengumumkan aturan baru bagi warganya yang ingin berbelanja ke pusat perbelanjaan atau mall. Aturan di Arab Saudi ini melarang warga yang belum divaksin COVID-19 untuk masuk ke pusat perbelanjaan mulai 1 Agustus 2021. Menurut juru bicara Kementerian Perdagangan Arab Saudi Abdurrahman Al-Hussein, vaksin setidaknya 1 dosis menjadi syarat mutlak untuk orang-orang bisa mengunjungi mal. Arab Saudi mengeluarkan kebijakan baru ini di mana ruang ganti pakaian diizinkan digunakan kembali dan layar sentuh diizinkan untuk menunjang toko. Proses desinfeksi juga harus dilakukan serta menjaga jarak juga harus diterapkan. Ada 4 hal yang menyebabkan keramaian yang masih dilarang, yaitu mengundang selebriti, melakukan peresmian secara besar-besaran untuk toko dan pasar, kompetisi komersial yang mengundang keramaian, serta meluncurkan produk atau layanan baru. Ya, masih dari Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi mengumumkan ibadah haji 2021 digelar khusus untuk jemaah domestik, yaitu penduduk lokal dan para ekspatriat yang telah berada di negara itu. Pemerintah Raja Salman kembali menutup akses haji bagi jemaah internasional untuk tahun kedua sejak 2020. Pemerintah Arab Saudi beralasan tren penularan virus COVID-19 masih meningkat secara global. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menyebut kuota haji yang diberikan hanya 60.000 orang. Syarat haji kali ini adalah warga Arab Saudi yang sudah menerima suntikan dosis vaksin COVID-19 secara lengkap. Namun demikian, bagi warga Arab yang baru menerima suntikan pada dosis pertama dengan jangka waktu 14 hari tetap diperbolehkan.
Ya, kalau kita lihat-lihat Arab Saudi ini memang menjadi suatu negara yang cukup ketat begitu ya dalam membatasi pergerakan manusia selama khususnya pandemi COVID-19 melanda. Setelah sebelumnya beberapa aturan seperti melarang pesta, termasuk pesta pernikahan yang besar-besaran, lalu juga ada menutup bioskop dan juga soal aturan haji, di mana para jamaah haji diizinkan untuk melakukan ibadah haji, namun dengan persyaratan harus sudah divaksin. Nah ini dengan jenis vaksin tertentu seperti Moderna, lalu juga ada Pfizer, ada nama AstraZeneca, lalu ada Johnson Johnson. Nah ini juga, dan sekarang Arab Saudi menambah lagi aturan terkait warga yang ingin memasuki pusat perbelanjaan dengan syarat sudah mendapatkan vaksin walaupun baru dosis pertama. Iya, Arab Saudi juga terus memantau tingkat kepatuhan terhadap tindakan pencegahan dengan melakukan 103.274 kunjungan inspeksi, di mana 3.436 pelanggaran langsung dicatat. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi juga mewajibkan vaksinasi mulai tanggal 1 Agustus bagi orang-orang yang ingin menghadiri acara olahraga dan hiburan, termasuk juga dalam kegiatan budaya serta beraktivitas di perusahaan, baik swasta maupun publik. Iya, sebuah inisiatif dari pemerintah Arab Saudi ya untuk membatasi penyebaran COVID-19. Nah, pemerintah Arab Saudi sendiri sampai saat ini telah memberikan 15,7 juta dosis vaksin atau 23% dari populasi masyarakat di Arab Saudi. Tapi ingat ya, sudah divaksin bukan berarti kebal dari virus COVID-19. Ini ya. pengalaman pribadi ya. Betul, hanya saja mengurangi gejala kalaupun terinfeksi COVID-19 ya, sehingga gejalanya tidak